berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dengan teman-teman kami untuk mengikuti acara sekolah minggu, dan berkati juga teman-teman dan guru-guru kami pada saat ini ya Bapa, yang sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami dapat duduk tenang, kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, supaya firman Tuhan dapat kami terapkan di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah? Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga tentang aku mau melayani. Nah, melayani itu seperti apa sih, Kak? Apa harus khotbah di mimbar seperti Pak Pendeta? Oh, tentu saja tidak. Melayani itu bisa dalam berbagai macam. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang anak bernama Tito. Tito, anak yang suka sekolah minggu. Dia suka ke gereja. Selain itu, dia juga suka melayani. Dia kalau misalnya disuruh mengedarkan kantong persembahan, membantu mengumpulkan persembahan, dia suka. Dia dengan sukacita membantu mengumpulkan persembahan. Selain itu, dia juga suka main musik, main drum. Dia jago untuk bermain drum. Nah, tapi walaupun dia jago, dia tidak sombong. Dia juga membantu mengajar kepada teman-temannya, supaya teman-temannya juga jago. Teman-temannya bisa ikut melayani dan senang melayani di gereja. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa kalian mau melayani juga?
kalian mungkin tidak bisa bermain musik seperti Tito, tapi kalian bisa bernyanyi. Kalian bisa ikut paduan suara, kayak paduan suara Kursola Gracia, atau paduan suara di sekolah kalian untuk melayani kebaktian di gereja. Nah, tapi selain bernyanyi, selain bermain musik, kita juga bisa bantu guru sekolah minggu. Kalau misalnya setelah selesai pelajaran, setelah selesai kebaktian, kita membersihkan tempat, membereskan tempat, membuang sampah yang ada di tempatnya dengan tidak sembarangan, itu juga termasuk melayani. Nah, tapi selain itu juga kalian juga bisa mendoakan mendoakan pelayanan Pak Pendeta, pelayanan gereja. Di situ juga termasuk melayani. Jadi kalian tidak usah berkecil hati, nggak bisa bermain musik, atau suara saya jelek. Tidak, bisa, semua bisa melayani. Nah, di sini kita juga belajar dari Rasul Paulus dan jemaat Efesus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang mempunyai karunia untuk melayani dan harus dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi kalian harus ikut melayani ya, walaupun masih kecil. Kalian bisa menggunakan suara kalian bisa menggunakan bakat kalian bisa menggunakan kemampuan kalian. Nah, kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa melayani dan juga bisa membantu pelayanan yang ada dalam gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong supaya kami juga bisa mengikuti kembali sekolah minggu di minggu depan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, selain itu, kalian coba tarik garis yang ada untuk melayani dan mengikuti Yesus, seperti gambar ini. Sekarang kita lihat ayat hafalannya. Ayat hafalan kita dari Efesus pasal 4 ayat 2b. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ulangi lagi ya. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Lalu untuk bacaan Alkitab kita minggu ini ada di 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 11. Dah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan di sekolah minggu pagi ini. Anak-anak, kita harus belajar melayani Tuhan, belajar membantu, menolong sesama, seperti yang dilakukan oleh Tito. Nah, Tito rajin sekolah minggu, dia juga rajin melayani Tuhan, dia juga rajin membantu teman-teman dan guru-guru di kelas sekolah minggu. Anak-anak, kita akhirin pelajaran pagi ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, kami juga ingin menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin sekolah minggu dan setia kepada Tuhan. Rajin melayani, rajin membantu seperti yang dilakukan oleh teman kami Tito. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang dengan pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat hari Minggu. Terus rajin sekolah minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, dan selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Tuhan Yesus memberkati.